Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat hari yang baru, hari yang disediakan Tuhan buat kita. Mari pagi hari ini kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi, kita boleh bersekutu, boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini boleh kita rasakan sama-sama. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah rahmat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami, dan kekuatan kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan peluk setiap kami, dekap setiap kami dengan kasih-Mu. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Dan kami tahu, kami percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan sudah sediakan atas setiap kami. Pintu yang tertutup boleh dibukakan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh merasakan kesetiaan Tuhan. Dari hari ke hari, dari bulan beranjak bulan yang lain. Dari tahun lewati tahun, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur pagi ini. Yuk mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mau naikkan pujian, penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu, mazmur-Mu bagi Dia bagi hari ini. Yang kami butuhkan hanya pribadi Tuhan bagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Mari rasakan kasih-Nya boleh mengalir, memenuhi-Mu pagi hari ini. Kasih-Mu Tuhan, yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena Engkau yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kau terus menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam rencananya Tuhan. Tidak berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Kami tetap lurus pada panggilan Tuhan. Pada jalan yang sudah Tuhan tentukan atas setiap kami. Yes. Jesus. Mari pagi hari ini dengan segenap hatimu nyatakan pada Tuhan isi hatimu pada. Yes, Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami mau taruh iman kami, percaya kami hanya di dalam Yesus saja. Kami tahu pergumulan masih ada, tetapi saat kami menaruh iman kami hanya di dalam Engkau, saat kami menaruh percaya kami hanya di dalam nama Yesus, pergumulan boleh ada, tetapi kami tetap kuat bersama melewati setiap pergumulan kami hanya di dalam Yesus saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yes Jesus. Oh Bapakku percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes. Selalu digenapi di hidup
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Sebab aku percaya. Yes. Mari taruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Amin. Yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes. Yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat sungguh-sungguh Tuhan untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur ya, kita semua bangun pagi ini, apapun keadaan kita, tapi tentulah kasih setia Tuhan bersama-sama dengan kita. Iya, baik saudara, sebelum kita melanjutkan hari-hari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Ayub pasal yang ketiga, ayat 25 dan ayat 26. Ayub pasal 3 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, ya, kita melihat di sini firman ini ya berkata bahwa apa yang kita takutkan itulah yang akan menimpa kita, dan apa yang kita cemaskan itulah yang akan mendatangi kita. Ketakutan dan kecemasan, saudara ya, itu yang seringkali dan bahkan hari-hari ini banyak melanda anak-anak Tuhan, termasuk ya orang-orang percaya. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini mungkin itu persoalan, masalah, tekanan hidup, bahkan keadaan zaman. Itu seringkali membuat kita menjadi takut, dan bukan hanya takut, kita cemas ya. Ayub adalah seseorang yang diproses Tuhan dengan begitu hebat, saudara. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan segala hal yang berarti dalam hidupnya. Jadi wajar ya kalau memang Ayub itu menjadi sangat ketakutan. Tetapi di dalam perenungannya ya, ketika dia
takut, gelisah, ya dia berkata bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa kita tidak boleh takut hari-hari ini? Kenapa kita nggak boleh cemas? Karena ketakutan itu ada kuasa di dalamnya, saudara. Tentunya kuasa yang negatif. Sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita percayai, ya. Jadi ketika kita menakutkan sesuatu, itu sama dengan kita mengimani sesuatu itu. Ya, kita percaya bahwa itu akan terjadi sungguh-sungguh dalam hidup kita. Contoh, ada orang yang takut, ya, aduh nanti ya bagaimana ya nanti kalau aku bangkrut, ya. Lalu dia pikirkan, saudara, kalau aku bangkrut, bagaimana kalau aku bangkrut? Itu kan sama dengan engkau tanamkan di hati, di pikiran, ya, lalu engkau mulai imani dan percayai kalau aku bangkrut, bagaimana aku bangkrut. Karena ketakutan itu menyerang pikiran kita, ya. Makanya dikatakan di sini Ayub berkata, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita percayai dan kita imani. Mari kita belajar hari-hari ini untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan itu lebih baik daripada kita dikuasai oleh ketakutan. Ya, tidak dipungkiri akhir-akhir zaman dikatakan di hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan lain sebagainya. Ya, itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan dan pasti akan terjadi. Ya, tetapi saudara, Tuhan mau agar kita ini menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan, karena memang roda itu berputar, ada kalanya musimnya panas, ada musim dingin, ada musim kemarau. Ya, hidup ini akan terus berjalan dan hal-hal yang tidak kita duga mungkin akan terjadi. Tetapi jangan kita takutkan, ya. Mari kita belajar untuk percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan hanya mempercayai firman Tuhan. Bahkan sekalipun sesuatu yang buruk terjadi, kita percaya bahwa Tuhan masih tetap pegang kendali di hidup kita. Lawannya dari ketakutan adalah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena itu hari-hari ini kita harus banyak bersyukur, saudara, ya, supaya iblis tidak mendapat celah dalam hidup kita. Tapi marilah kita sungguh-sungguh percaya, bersyukur kepada Tuhan sehingga hidup kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan dan iman percaya kita juga semakin hari semakin kokoh di dalam Dia. Karena itu saudara, kita mau sungguh-sungguh tetap percaya, katakan kepada Tuhan, katakan kepada dirimu sendiri, daripada engkau takut memikirkan jangan-jangan, aduh kalau begini, kalau begitu. Lebih baik engkau perkatakan, aku percaya Tuhan pegang kendali atas hidupku. Aku percaya Tuhan yang berdaulat. Aku percaya, aku berserah seluruhnya kepada Tuhan. Aku bersyukur buat segala keadaan. Perkatakan iman daripada memperkatakan yang menakutkan. Mari kita belajar memperkatakan iman, ya. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar, ya, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Ya, seperti contoh, ya, saya kalau naik pesawat tiba-tiba cuaca buruk, ya, terjadi goncangan seperti kemarin kami landing di Jakarta, dari Bali sudah diumumin, saudara. Ya, pilotnya mengeluarkan pengumuman, ya, kita sedang berada di ketinggian 33.000 kaki, beberapa saat nanti kita akan mempersiapkan untuk pendaratan. Ya, sekedar info, di Jakarta saat ini sedang hujan lebat. Saudara bisa bayangkan kita di dalam pesawat diberitahu bahwa kita akan landing dalam keadaan hujan lebat. Ya, kita pasti sudah berpikir hujan lebat, petir, udah berpikir pasti ada goncangan, masuk di dalam awan hitam. Di situ kadang ketakutan juga muncul, ya. Bahkan kepada saya. Ya, tetapi adalah sebuah pilihan apakah kita harus membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Ya, tapi ketika
Ketakutan itu datang dalam pikiran, aduh hujan lebat loh, wah nanti ada petir, wah nanti guncang, nanti masuk di awan hitam, aduh gini. Saya selalu melawan ketakutan itu dengan berkata apa? Hidup matiku ada di tangan Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan sebab Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Karena itu segala roh ketakutan aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, habis itu saya menjadi tenang. Ketakutan akan menyerang semua orang. Tetapi kita yang pegang kendali atas hidup kita. Apakah kita biarkan ketakutan itu merasuk kita atau kita melawan dia dengan kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Karena itu saudara, daripada engkau takut, lebih baik engkau belajar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Iya, karena itu saudara, kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Jangan takut. Kita harus tanamkan di hati kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita. Karena itu biar pujian ini menguatkan iman kita. Semakin hari semakin kita percaya. Katakan pada diri kita lewat pujian ini. Bilang pada Tuhan, ku tidak takut ya Tuhan. Amin. Ku tidak takut sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Katakan, Kau meneguhkanku Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut Tuhan, ku tidak takut. Apapun keadaanmu, katakan di hadapan Tuhan, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Kau teguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Karena itu saudara, terus berkatakan di hatimu, kami tidak akan takut ya Tuhan, sebab Kau beserta. Kami tahu Engkau beserta dengan kami, anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepadamu Bapa. Mampukan setiap kami hari-hari ini untuk terus pegang teguh janji firman Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Terus kuatkan anak-anak-Mu yang sedang berada dalam pergumulan iman. Mereka yang sedang mempertaruhkan imannya Tuhan dalam segala keadaan. Biar kami mau terus percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Bapak berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapak yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang saat ini bekerja, sekolah, kuliah. Tuhan menyertai, memberkati anak-anak kami yang sedang ada dalam masa sekolah, kuliah, yang sedang ujian. Tuhan memberi hikmat, marifat, agar mereka juga boleh Tuhan menjalani semua di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa
Untuk setiap mereka yang sakit hari ini Tuhan jamah, yang adalah beban yang berat Tuhan beri kelegaan. Berkati setiap mereka yang berulang tahun pagi hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Saat kami berjalan dalam takut akan Tuhan, Engkau menyertai setiap kami Bapa. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, keuangan, masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Indonesia, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Karena Engkau yang mengawal bangsa ini sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, damai. Biar perlengkapi terus kami di hari-hari ini agar iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Hari ini menjadi hari sukacita, hari damai sejahtera, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi Saudara. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku